Apakah puasa yang esensial itu cukup pada definisi secara fikih ini, ya cukup pada sebatas menahan makan dan minum, kemudian jika jima, kemudian juga menahan dari semua yang membatalkan, mereka ada beberapa spesifikasi batal yang masalah. Arus informasi sekarang begitu banyak sekali Betul. dan tak terbendung, dan kita rentan terbawa oleh isu-isu yang belum jelas kevalidannya. Sekarang lisan kita tidak hanya lisan di kepala, Bang, yang lisan yang saya gunakan berbicara. Jempol ini bisa menjadi lisan yang bahkan bisa membahayakan diri kita dan orang lain, merusak suasana. Sudahlah, kita imsak semua hal yang tidak baik. Tadi detox spiritual. Halo, selamat siang semuanya. Siang ini saya sedang berada dengan Bro Teguh. Rencananya kita mau ngobrol-ngobrol seputar Ramadan, dan next kita punya rencana ingin menjadikan Ramadan ini sebagai ya tempat untuk belajar banyak hal ya, mulai dari terkait dengan Ramadan maupun dengan isu-isu keislaman lainnya. Jadi ke depan insya Allah kita akan lebih sering-sering ngobrol. Jadi gimana kabarnya, Bro? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Saya mau tanya nih, Bang. Kan kalau kita tanya soal Ramadan ke banyak orang lah ya, apa itu Ramadan gitu? Standarnya orang bakal bilang bahwa Ramadan itu ya bulan Quran, bulan puasa, bulan diturunkannya Quran, bulan penuh berkah. Tapi bisa nggak sih kalau kita coba dalami apa sih sebenarnya Ramadan itu? Kemudian kita coba hubungkan dengan relevansikan dengan diri kita. Kira-kira apa sih Ramadan itu untuk diri kita gitu? Maknanya gitu. Oke. Kalau kita telisik lebih jauh terkait definisi Ramadan, kita tanya ke para pakar bahasa, para asatid, para akademisi. Jawabannya mungkin hampir mirip dan rata-rata akan mengatakan bahwa Ramadan itu dari kata rondo, yang artinya panas. Oh, jadi ada kata dari Ramadan itu adalah ronto ya? Ya, panas yang membakar. Oke. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau isim diakhiri dengan alif dan nun menunjukkan arti kesempurnaan atau sangat. Jadi Ramadan ya sangat panas, panasnya sempurna begitu. Oke, tadi menarik tuh Bang ya, soal ketambahan alif dan nun ya? Ya, Al-Quran bacaannya sempurna. Oke. Asyaiton sangat sempurna jauhnya dari Tuhan. Ya, termasuk Ramadan. Kita Termasuk dalam Ramadan, oke. berarti ada kesempurnaan di Ramadan itu. Nah, Ronto itu sendiri, Bang, kalau yang saya tadi katakan artinya adalah panas yang membakar, sebetulnya tidak hanya cuaca di luar saja yang panas, tapi juga kerongkongan kita kering, tidak ada aliran air atau makanan yang masuk karena tidak boleh kan. Nah, Oke, jadi kalau tadi kita tangkap dari penjelasan Bro Togo nih, makna rontok yang tadinya adalah panas itu bukan sekedar panas eksternal ya, keadaan cuaca gitu ya, tapi juga keadaan diri kita memang saat Ramadan itu ya kering panas gitu ya. iya panas tuh. Nah, ini menarik nih Bang. Kalau ada besi yang berkarat nih, gimana cara membersihkan? Bakar, Ya, dibakar, dipanasin. panasin. Untuk menghilangkan karat-karatnya itu Bang. Betul. Kita membakar, memanaskan hingga merah. Kalau sudah merah nanti bisa dengan mudah dilihat. Begitu juga dengan diri kita Bang. Banyak sekali karat-karat yang ya bersemayam yang ada dalam diri ini perlu untuk dibersihkan dengan Ramadan. Oke, jadi Ramadan ini salah satu fungsinya tadi untuk membersihkan mungkin karat-karat yang selama 11 bulan belakang mengendap dalam diri kita. Ramadan lah tempat pembersihannya. Detoksifikasi spiritual. Oke. Ini apa tuh Bang? Kira-kira detoksifikasi spiritual tuh gimana memahami? Seperti ini aja Bang, saya kasih analogi HP. Kalau kita ingin membersihkan HP kita dari sampah-sampah, dari memori yang penuh yang kadang efeknya bisa membuat HP ini nge-lag ya. Nah, itu gimana tuh caranya? Yang paling mudah tuh. Hapusin atau reset ulang? Reset ulang, kembali ke setelan pabrik Bang. Oke. Setting factory. Itulah. Ramadan itu dalam rangka untuk kita mereset ulang diri kita. Oke. Jadi kalau selama ini ya kita belajar dapat pemahaman soal Ramadan itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia
seperti membersihkan karat dari besi. Tuh. Itu kan pemahaman klasik ya, maksudnya kita menerjemahkannya ke sekarang tuh kayak oke, wah apa sih relevansinya gitu. Oh ternyata kalau kita bawa dan terjemahkan ke pemahaman kita sekarang, ya itu seperti detoksifikasi Ya. spiritual ya, bahwa Ya. dalam diri kita ini mungkin selama 11 bulan terpapar racun, Iya, bukan mungkin lagi bang, banyak racunnya. banyak racunnya ya. Dan selama 11 bulan itu karena kita terus beroperasi, Ya. nggak pernah jeda, nggak pernah pause gitu ya. Betul. Jadi itu mengendap. Nah, Iya. Ramadan ini sebetulnya waktunya ya, momennya ya. Momentum untuk pembersihan diri tadi yang saya katakan detoksifikasi spiritual. Ada yang namanya ini pak, mental fasting. Kemudian ada namanya digital fasting dan ada emotional fasting. Oke, saya mau masuk ke situ tuh, bro. Kan selama ini kita belajar di buku-buku fikih ya, Ah, bahwa puasa itu didefinisikan sebagai al-imsak ya, ya, menahan dari makan dan minum biasanya tuh kan, Iya. terus segala sesuatu yang termasuk jima ya, kemudian segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah sebetulnya saya ingin tanya gini, apakah puasa yang esensial itu cukup pada definisi secara fikih ini ya, cukup pada sebatas menahan makan dan minum, kemudian jika jima, kemudian juga menahan dari semua yang membatalkan, kan ada beberapa spesifikasi batalnya Iya. puasanya. Apakah puasa secara esensial itu cukup pada hal itu? Saya kira dalam setiap ibadah ya Bang Hajat, tidak hanya puasa, syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada di fikih itu sebagai standar minimal sah. Oke, biar minimum. Yang kita sah dulu kan yang penting. Oke. Naik dari level itu sebenarnya kita perlu memaksimalkan kualitas puasa kita. Ada hal-hal yang dapat membatalkan, yang tadi abang sebutkan nih, ada makan, minum dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang merusak kualitas. Nah, yang merusak kualitas ini kalau kita hindari, nanti puasa kita akan berkualitas. Juga kita tanpa meninggalkan syarat rukunnya yang ada di fikih. Jadi penyempurnaan kualitas sebetulnya Pak. Dan perlu. Oke. Maka Imam Ghazali membagi puasa itu kan dalam 3 kategori. Ada puasanya orang awam. Kita ini kan orang awam kan, sekedar kita tidak makan, tidak minum secara Cukup ya. lahiriah itu kan cukup kan. Naik dari level itu ada puasa yang khusus gitu kan, membersihkan hati dari menghibah segala macam, adu domba, bohong, itu yang imateri tidak terlihat tapi ranahnya hati. Dan khusus sudah tidak ada motif lain dan lain kecuali Allah semata ya kan, hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Sudah puasanya para wali kan begitu, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Jadi harus selalu ada peningkatan kualitas itu Bang. Oke, betul. Oleh karena itu makanya sebetulnya puasa itu tidak cukup dengan kita memaknainya secara fikih ya. Sebetulnya kalau kita mau next level puasa yang secara inti dari puasa yang sebenarnya yang esensial itu adalah ya harus di atas dari pemahaman fikih. Maksudnya seperti tadi yang Ya, kita pasti. ada seperti sekarang misalnya di zaman dulu orang puasa yang mungkin godaannya yang perlu ditahan, yang perlu dikontrol adalah makan dan minum gitu, karena godaannya hanya itu. Tapi kita kan sekarang bergulat dengan isu-isu lain seperti digital, kita juga bergulat dengan isu mental. Apakah puasa ini juga bisa kita terapkan dalam isu-isu ini? Tentu. Yang namanya puasa itu kan imsak, menahan diri. Lebih dari hal-hal yang membatalkan puasa yang tadi saya katakan adalah hal-hal yang dapat merusak kualitas puasa kita. Arus informasi sekarang begitu banyak sekali dan tak terbendung, dan kita rentan terbawa oleh isu-isu yang belum jelas kevalidannya. Dan kita terbawa, kemudian apa dampaknya? Kita mudah menghasut, mencaci maki. Sekarang lisan kita tidak hanya lisan di kepala Bang, yang lisan yang saya gunakan berbicara. Jempol ini bisa menjadi lisan yang bahkan bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Dan kalau kita benar-benar konsekuen dengan puasa, itu juga perlu kita imsak ya. Betul, imsak dari scrolling yang tidak perlu, imsak dari komentar-komentar yang memicu kontroversi dan merusak suasana. Sudahlah, kita imsak semua hal yang tidak baik.
tadi detox spiritual. Ya. Jadi semua hal-hal yang negatif kita coba bersihkan. Ya, Itu yang sebetulnya yang diinginkan dari puasa itu justru ya, bukan hanya sekedar imsak fisik saja. iya. Kedekatan yang sifatnya seperti saya dengan Bang Lian ini kan tidak ada penghambat. Iya. Sudah, intinya kita sudah bisa bicara semacam ini, sudah dekat dari sebelum podcast ini ada, sudah saling kenal. Itu perlu, Bang. Perlu selalu terjalin komunikasi yang baik, ya kan? Maka begitu juga dengan hamba dan Tuhan. Perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, perlu adanya ketaatan dan segala macam. Perlu menyingkirkan distraksi-distraksi yang dapat mengganggu dan menghambat kedekatan. Banyak sekali sekarang, Bang. Media sosial, kemudian teknologi. Memang itu perlu sebagai penunjang kualitas, tapi faktanya kita rentan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan, juga tidak penting, yang endingnya akhirnya adalah berdampak pada kita lupa sebetulnya kita ini siapa dan makhluk siapa dan harusnya menghambakan diri pada siapa. Nah, puasa itu kan Oke. untuk tadi menaati perintah Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, teman-teman. Jadi dari obrolan kita ini, imsak ini atau puasa ini sebetulnya cakupan yang harus kita kerjakan tuh nggak sebatas pada makan dan minum aja ya, Ya, tapi juga banyak hal yang perlu kita tahan sebetulnya. banyak hal. Ya, banyak supaya kualitas puasa kita betul-betul maksimal ya. Betul. Puasa kita bukan hanya pada level sah dan nggak sah doang, Ya, tapi berkualitas. berkualitas atau enggak, atau Ya. diridhoi Allah atau enggak, kalau bahasa Iya. agamanya ya. Iya. Allah ridho nggak sih sama puasa kita? Ya, ya. Oke. Nah, mungkin dua pertanyaan itu ya yang menjadi topik obrolan kita dulu Ya, untuk pembukaan. Next, mungkin kalau teman-teman ada hal yang mau ditanyakan atau request pembahasan, monggo di drop aja di komentar. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan sampai jumpa di Let's Go Witness.